Shalom, selamat pagi semua, saudara terkasih yang sudah hadir pada pagi hari ini di ruang doa PBS Ministry. Kita akan masuk dalam Bible Study untuk hari Sabtu eh, hari ini. Kita akan mulainya dengan doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus yang manis. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada sampai pada saat ini itu karena kasih anugerah dan pertolongan Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang luar biasa pada pagi hari ini. Kami boleh sama-sama berkumpul di PBS Ministry untuk sama-sama mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan, mau menaikkan pujian penyembahan kami bagi kemuliaan nama Tuhan, dan menaikkan doa-doa syafaat kami. Biarlah kiranya pada pagi hari ini, sebelum kami memulai segala sesuatu, kami mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya kasih anugerah, pertolongan, penyertaan Tuhan memampukan setiap kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya ibadah ini. Kiranya bila engkau dapati bagi kami pribadi lepas pribadi segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapanmu yang menyakiti hatimu bahkan mendukakan Engkau ya Roh Kudus, baik sikap kata hati pikiran kami pribadi lepas pribadi, ampuni kami, tahirkan, kuduskan kami pribadi lepas pribadi dengan kuat kuasa darah Yesus, karena cuma darah Yesus dapat mentahirkan kami agar kami dilayakkan dan boleh berkenan dan boleh menyenangkan hati Tuhan melalui pujian penyembahan yang akan disampaikan oleh hambamu Ibu Ira Leni Lokulalan Mapa, juga sharing firman Tuhan, pembelajaran Bible Study disampaikan oleh hambamu Pastor Julius Go. Biar kau pakai semua hamba-hambamu ini dengan caramu yang luar biasa. Biar apa yang Tuhan taruh dalam hati pikiran mereka, semua engkau Tuhan yang berdaulat atas hidup mereka. Biar apapun yang kami lakukan dalam pujian penyembahan, baik sharing firman Tuhan ini, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa sehati sepakat segala sesuatu yang berusaha mengganggu ibadah ini, baik pikiran kami, baik jaringan internet, wifi, device, roh-roh jahat di udara, segala sesuatu yang berusaha mengintimidasi, membuat kami nggak fokus, kami patahkan, gagalkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan, dan kami akan memulai ibadah ini hanya dalam satu nama di atas segala nama, Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan mohon ampun. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin, amin. Puji Tuhan, kita berkumpul kembali pada pagi hari ini. Kita akan naikkan dua buah pujian yang akan diputarkan ya. Kasih-Nya padaku
kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pendamaian bagiku hanya oleh darah Yesus, bukan oleh amalku, hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus, hanya oleh darah Yesus, hanya oleh darah Yesus. Amin, amin. Baik, kita akan masuk kepada sharing firman Tuhan pagi ini. Bible study kita yang akan dibawakan oleh Pastor Julius. Silakan. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Bapa Surgawi untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kalau sampai hari ini kami masih tetap diberikan nafas hidup, terima kasih Tuhan Yesus untuk kami bisa menikmati kebaikan-Mu, perlindungan-Mu, kecukupan yang dari Engkau, bisa Engkau pakai untuk menjadi berkat buat banyak orang.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk istirahat malam. Biar pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan segar, dan kami siap untuk melakukan apa yang Kau firmankan buat setiap dari kami. Tuhan Yesus, berkati pemberitaan firman-Mu, berkati semua yang ada, yang pada saat ini ada di Zoom meeting tempat ini, maupun yang nantinya akan melihatnya lewat YouTube. Tuhan, Engkau sendiri memberkati. Engkau yang paling tahu apa yang menjadi isi hati kami, apa yang ada dalam pemikiran kami dan hati kami, apa yang menjadi pergumulan dalam hidup kami, dan kami percaya Tuhan, Engkau mampu menjawab, Engkau mampu menjamah, dan Engkau mampu melakukan sesuatu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami punya Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah tertidur maupun terlambat, tapi Engkau selalu tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam satu nama, yaitu nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, pada pagi ini, oke. Ya, pada pagi hari ini yang saya sampaikan adalah temanya bahwa ada pengharapan setelah kebangkitan dari Tuhan Yesus. Saya bersyukur sekali kita semuanya tahu ya bahwa Yesus mati di atas kayu salib hari Jumat tanggal 18 di tahun ini ya, yang kita peringati tanggal 18 April, dan kemudian dia bangkit kembali. Ya, kita percaya bahwa dengan kebangkitannya, apapun yang kita lakukan tidak sia-sia, apapun yang menjadi pengharapan kita, menjadi iman kita tidak sia-sia, tapi dihidupkan kembali. Karena kalau Tuhan Yesus tidak hidup, saya percaya firman Tuhan mengatakan kita menjadi orang yang paling malang dalam hidup ini, di dunia ini. Ya, tapi karena kebangkitannya, kita bisa memperoleh harapan kita kembali, dan kita percaya bahwa hidup kita tidak akan sama lagi. Ya, firman Tuhan yang saya akan baca, nggak usah dibaca seluruhnya, tapi yang akan beberapa poin, event, seperti yang waktu itu saya sampaikan, adalah dalam Lukas 24 ya. Saya percaya kita semua sudah tahu. Ini event di mana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya yang sedang dalam perjalanan pulang. Kalau saya perhatikan ya, ayat 13. Mungkin saya bisa minta Pastor Kemal untuk baca. Pastor Kemal, ayat 13 sampai ayat 16. Pastor Kemal. Pastor Kemal bisa dengar suara saya? Ya, Oke, silakan. Lukas 24 ayat 13, demikian firman Tuhan. Temanya, Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga dua orang dari murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 11 kilometer dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ayat 15, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama mereka. Ayat 16, namun ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Betul. Terima kasih, Pak. Di ayat 17 bahkan dikatakan begini ya, Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Ya, saya mulai sampai di sini dulu. Ini yang saya katakan bahwa ketika Yesus bangkit, ada menurut sejarah, dan 40 hari sebelum Yesus terangkat ke surga. Ya, dikatakan bahwa Yesus menampakkan diri ke kedua orang yang muridnya menuju ke Emmaus. Ngapain mereka ke Emmaus? Saya percaya bahwa mereka itu pulang kampung, saya percaya. Ya, karena mereka tahu, abis ini mereka cerita ke Tuhan Yesus. Mereka bercakap-cakap dan mereka lagi berkeluh kesah sebenarnya. Dan ayat 17 itu nampak sekali waktu firman Tuhan mengatakan begini, ayat 18. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawab, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?
Artinya apa? Mereka pulang dan mereka sendiri mengatakan begini ayat 19. Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di hadapan dan di depan seluruh bangsa kami. Ayat 20. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Ayat 21. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu, telah lewat 3 hari sejak semuanya terjadi. Ya, stop sampai sini dulu ya. Dan ini yang saya katakan mereka nanti kita akan lihat juga di dalam Yohanes 21, apa yang terjadi kepada murid-murid Yesus. Yesus bangkit, Yesus menampakkan diri, tapi tetap ya, mereka sepertinya tidak tahu. Dan ini yang di sini, ini lebih dahulu daripada yang waktu Yohanes 21, dan mereka sedang dalam perjalanan pulang. Artinya yang selama ini mereka ikuti yaitu Yesus, yang mereka kagumi, firman Tuhan mengatakan, dahulu kami berpikir bahwa dia akan membebaskan bangsa kami. Padahal benar ya, tapi waktu Yesus mati itu menghancurkan semua mimpi mereka, menghancurkan segala harapan mereka. Waktu Yesus mati di atas kayu salib, mereka melihat ada yang dari dekat, ada yang dari kejauhan, dan itu menjadi pemberitaan rupanya. Makanya dikatakan apakah engkau satu-satunya orang asing yang tidak mendengar dan tidak tahu apa yang terjadi di Yerusalem? Ya, harapan mereka pudar, mimpi mereka pudar, dan mereka sudah nggak tahu lagi mesti ngapain. Mereka on the way back, mereka pulang. Ya, sampai ketika Yesus datang sendiri mereka tidak mengenalinya. Ya, bahkan mereka curhat, iya pemimpin-pemimpin kepala kami, leader-leader kami yang menyalibkan dia. Padahal dahulu kami berpikir bahwa dia akan membebaskan kami. Dialah nabi yang sesungguhnya. Ya, dan firman Tuhan mengatakan begitu, saudara. Kemudian kita lihat sama-sama, kita teruskan ya. Ayat 25. Langsung aja, langsung lihat ya, 25. Pastor Kemal boleh baca buat kita? Ayat 25, lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu untuk mempercayai segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Ayat 26, Pastor. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Ya. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Cukup, Pastor. Ya. Firman Tuhan mengatakan di ayat 25 ya. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Ya, ini dikatakan kepada murid Yesus yang dalam keadaan sedih, mereka nggak bisa mengenali Yesus, bahwa itu adalah Yesus. Ya, mungkin mereka tahu Yesus mati dan nggak mungkin hidup lagi. Ya, makanya firman Tuhan mengatakan manusia ini akan mati dan akan bangkit kembali pada hari ketiga. Ya, firman Tuhan mengatakan sampai mereka, ayat 28, maka mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya, ayat 29, tetapi mereka mendesaknya, katanya tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Pada waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ayat 31, ini penting sekali. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Mata mereka terbuka kapan? Waktu Yesus mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Saya stop sampai di sini.
Saya mau menjelaskan bahwa ini yang firman Tuhan katakan. Ya, ketika Yesus mulai mengambil roti, mengucap berkat, dan memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, baru mata mereka terbuka. Ya, seringkali dalam kehidupan kita ini yang terjadi. Saya percaya setiap kali kita mengambil perjamuan, ya kita harus berdoa dan kita harus tetap percaya bahwa ada satu pengharapan, bukan satu pengharapan, tapi biar mata kita benar-benar terbuka dan bisa melihat Dia dengan lebih lagi. Selama ini mungkin kita menganggap bahwa ya sepertinya kita nggak melihat. Ada lagu kan yang mengatakan saat di mana tiada jalan, tapi di situ ada jalan. Bagi murid-murid Yesus, orang-orang Emmaus ini, mereka merasa bahwa harapan mereka sudah kandas. Mereka udah nggak punya lagi pengharapan. Karena orang yang mereka sayangi, orang yang berbuat mujizat, melakukan kesembuhan, melakukan hal yang luar biasa, mati disalibkan. Ini yang membuat mereka balik kanan ya, pulang. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa mereka adalah orang yang tidak percaya. Mereka dikatakan orang yang bodoh, lamban untuk percaya. Ya, kita lompat sebentar ke Yohanes 21. Ya, Ibu Ira bisa atau Ibu Ira bisa membaca buat kita? Yohanes 21 dari ayat 1 sampai ayat 3. 3. Oke. Yohanes 21 ayat 1 sampai 3. Saya nggak buka kamera ya. Ya, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dan dari Kana dan di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. saya stop sampai di sini ya, karena semua dari kita tahu akhir dari cerita ini adalah sesuatu yang luar biasa sekali. Tapi yang saya mau tekankan di sini adalah firman Tuhan mengatakan Petrus sudah ketemu dengan Tuhan Yesus. Ya, Thomas sudah ketemu dengan Tuhan Yesus. Di ayat sebelumnya di Yohanes 20 dikatakan bahwa pertama Thomas yang tidak melihat dan dia tidak percaya, tapi kemudian firman Tuhan mengatakan 8 hari kemudian Yesus tiba-tiba menampakkan dirinya, ya menembus tembok, menembus dinding dan berkata, "Thomas, ini aku, cucukkan tanganmu." Ya, dan kemudian firman Tuhan mengatakan sampai di situ ya, bahkan Petrus masih tetap nggak punya visi, lupa sepertinya. Dan kemudian dia mengatakan kepada murid-muridnya nothing to do, dan dia mengatakan aku akan pergi menangkap ikan. Menangkap ikan ini suatu yang luar biasa karena dia sepertinya kembali lagi kepada masa lalunya. Petrus dikenal sebagai orang yang nelayan ketika bertemu dengan Yesus dan ketika dipanggil menjadi murid Yesus. Yesus yang berkata kepada Petrus dan memanggil Petrus beberapa tahun yang lalu dan mengatakan, "Petrus, engkau sebagai nelayan penangkap ikan, aku akan menjadikan engkau sebagai penjala manusia." Petrus pengalamannya sebagai nelayan menangkap ikan. Dan hari itu dia berkata, dalam keadaannya yang sepertinya udah ketemu Yesus yang dibangkitkan, sudah melihat Yesus dan melihat bahwa Yesus itu bangkit dari antara orang mati dan bangkit dan hidup, dan tetap melakukan mujizat, yaitu menembus tembok, dinding, dan dia berkata, aku akan pergi menangkap ikan. Dia sebagai leader, dia sebagai pimpinan, dengan kata lain ya. Dan kemudian orang murid-muridnya datang dan mengatakan, aku juga akan pergi menangkap ikan.
Aku ikut nangkap ikan. Dan firman Tuhan mengatakan mereka pergi semalam-malaman dan mereka pergi menangkap ikan dan mereka tidak mendapatkan ikan sama sekali. Kita tahu akhir dari cerita ini bagaimana Yesus kemudian datang dan berkata, tebarkan jalamu. Dan mereka menebarkan jala dan mereka akhirnya menangkap begitu banyak ikan. Dan di akhir dari cerita ini di Yohanes 21, Tuhan Yesus bahkan datang kepada Petrus dan mengatakan, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dan Petrus mengatakan, aku mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. Bukan hanya satu kali, bukan hanya dua kali, tapi tiga kali. Yesus bertanya kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya, banyak orang yang mengatakan, ya, mungkin kenapa harus tiga kali? Kalau dilihat waktu kata-kata mengasihinya itu pun dari yang mengasihi dari yang Ibraninya paling rendah sampai Ibrani yang paling agape aku. Petrus, apakah engkau agape aku? Mengasihi aku tanpa syarat dengan kata lain. Kenapa tiga kali? Banyak anggapan yang mengatakan bahwa Petrus menyangkali Yesus tiga kali. Ya, setiap sangkalan itu dipatahkan dengan confession dia, dengan pengakuan dia mengatakan, Tuhan, aku mengasihi engkau. Tuhan Yesus, aku mengasihi engkau. Tuhan Yesus, aku mengasihi engkau. Ya. Jadi apa yang kita belajar hari ini, apa yang kita mau diskusikan hari ini, kita bisa belajar dari satu dengan yang lainnya. Bahwa Tuhan Yesus, kehidupan Yesus bangkit dan dia memberikan satu pengharapan. Ya, semuanya melihat bagaimana Yesus berkata dan Yesus semuanya itu Yesus berkata kepada Petrus, Petrus gembalakanlah domba-dombaku. Dan mereka masih ingat dan kemudian saudaraku nggak lama kemudian setelah peristiwa ini mereka bersama-sama Yesus ke atas Bukit Zaitun dan kemudian Yesus terangkat. Dan firman Tuhan mengatakan selama 40 hari Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya. Murid-muridnya ini masih dalam keadaan yang galau, masih dalam keadaan ini benerkah Yesus, ini benerkah Yesus, sampai akhirnya mereka melihat mujizat, bagaimana mereka tidak menangkap ikan semalam-malaman, dan mereka tiba-tiba dapat menangkap ikan, dan kemudian mereka melihat nantinya Yesus terangkat ke surga, dan Yesus memberikan Roh Kudus kepada mereka. Dan harapan mereka adalah dari murid-murid Yesus ini, tidak ada satupun yang, semua dari mereka mati martir, mati untuk nama Yesus. Semua dari mereka pergi mengabarkan Injil. Semua dari mereka pergi ke seluruh dunia. Mereka memberitahukan kepada semua orang bahwa Yesus yang mereka sembah bukan Yesus yang mati, tapi Yesus yang hidup dan hidup untuk selama-lamanya. Hari ini mari kita diskusikan, hari ini mari kita bahas sama-sama pengharapan. Dan harap Yesus bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Dan biarlah hidup kita ini kita miliki dengan satu pengharapan bahwa Dia Allah yang hidup, Allah yang tahu persis apa yang kita alami, Allah yang firman Tuhan mengatakan dalam Yeremia 29 ayat 11 sampai 14 mengatakan bahwa Dia tahu rancangan yang baik mengenai setiap daripada kita. Apapun yang kita alami ini mungkin adalah satu proses, bukan mungkin, ini adalah satu proses. Bagaimana kita melihatnya? Sama seperti kita melihat satu gelas yang terisi hanya setengah. Kita bisa mengisi, oh gelas itu kosong atau gelas itu terisi separuh. Bagaimana kita hidup itu penuh dengan makna. Karena Yesus hidup memberikan kita harapan. Karena ada lagu yang mengatakan karena Dia hidup, kita punya hari esok. Dan pengharapan kita kepada Yesus tidak akan sia-sia karena Dia Allah yang hidup. Amin. Puji Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Bapa, kami punya Allah yang hidup. Tuhan Yesus, terima kasih sudah memberikan harapan yang baru kepada kami. Kami tidak sia-sia, kami mengikuti, kami menyembah, kami melayani Engkau, Allah yang hidup. Kami bersyukur Tuhan, ini hidup kami. Tidak tahu berapa lama lagi kami akan hidup dalam dunia ini. Tapi inilah kami dan ini doa kami Tuhan. Pakai kami untuk menjadi alat-Mu. Pakai kami untuk menjadi yang firman-Mu katakan menjadi saksi-Mu. Bukan saja di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Tapi inilah hidup kami Tuhan. Dalam konteks
hidup yang Kau berikan buat kami, biar kami jadi berkat buat banyak orang, Tuhan. Pakai kami percaya, kami tidak perlu melihat Engkau secara kasat mata, tapi kami tahu bahwa Engkau hidup. Engkau sudah mati, disalibkan, dan Kau hidup, dan hidup untuk selama-lamanya. Dan kami mau terus percaya bahwa Engkau adalah Yesus yang hidup. Dan Yesus, harapan kami tidak menjadi harapan yang kosong, tapi harapan hidup yang penuh dengan harapan, yang penuh dengan arti. Terima kasih Tuhan, pakai setiap dari kami, pakai setiap pendengar yang nantinya akan mendengar, bahwa kami punya harapan, karena Yesus hidup untuk selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Julius Go yang telah men-sharingkan firman Tuhan. Sebentar kita masuk dalam diskusi, sharing, dan saling bagaimana yang kita mendapat apa hari ini, rema apa yang kita terima. Tapi sebelum itu, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kembali kami datang bersujud di kaki-Mu Bapa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Kau begitu luar biasa dalam hidup kami, masih memberikan kami satu hari lagi kesempatan buat belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Karena firman itu adalah Engkau sendiri, dan firman itu adalah kebenaran yang akan memerdekakan setiap hidup kami. Kami sebagai orang percaya hidup bukan karena melihat, tapi kami hidup oleh iman percaya kepada Kristus Yesus yang hidup. Terima kasih Bapak buat pembelajaran hari ini. Biarlah Bible Study hari ini boleh menjadi sesuatu yang pegangan bagi hidup kami, bahwa kami mempunyai Yesus. Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup, yang bangkit, yang memberikan harapan kepada kami. Apapun musim hidup kami tahu ini memproses kami untuk menjadi orang-orang yang militan, yang percaya kepada Tuhan Yesus secara sungguh. Terima kasih Bapa di surga, kiranya berkat kasih anugerah-Mu melimpah bagi hamba-hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini, kepada Ibu Evangelis Ira Leni Lupulalan Mapa, yang telah membawa kami masuk dalam pujian penyembahan. Biarlah pujian penyembahan yang kami naikkan menjadi dupa yang harum, berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Diberkati Ibu Ira Leni Lopulalan Mapa dalam usaha pekerjaan, terutama pelayanannya. Diberkati rumah tangganya, diberkati suaminya Bapak Ivan Mapa, anak-anaknya, cucu-cucunya, menantu-menantunya. Biar Kau pakai keluarga ini menjadi keluarga yang lebih lagi militan, yang takut akan Tuhan. Biar melalui pelayanan mereka nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Apa yang mereka rindukan dan doakan, Tuhan akan berikan tepat pada waktunya. Tuhan yang cukupkan kebutuhannya, Tuhan yang memelihara kesehatan dan kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus buat keluarga yang luar biasa ini. Engkau tahu apa yang Ibu Ira lakukan bagi setiap pekerjaan Tuhan, khususnya untuk PBS Ministry. Dia mempunyai begitu banyak Tuhan, effortnya Tuhan. Dia sudah pagi-pagi benar menyiapkan wadah ini untuk kami boleh sama-sama beribadah di PBS Ministry. Itu Kau memperhitungkannya sebagai sesuatu yang menjadi dupa yang harum untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa cara khusus buat Pastor Julius Go yang Kau pakai pada hari ini, pagi ini menjadi perpanjangan tangan Tuhan, melayani ke setiap kami yang ada di PBS Ministry, baik yang melalui Zoom online maupun yang akan melihat streamingnya, baik YouTube maupun Facebook Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau memperhitungkannya Tuhan sebagai suatu persembahan yang menyenangkan hati Tuhan, dupa yang harum. Pelayanannya ini Tuhan boleh dipakai oleh menjadi pelebaran pekerjaan Tuhan. Melalui apa yang disampaikan Pastor Julius Go, itu menjadi berkat bagi banyak orang, bahwa kami punya pengharapan kami tidak akan pernah sia-sia, karena kami berharap kepada Tuhan kami yang hidup, yang bangkit, yang mempunyai kami masa depan yang pasti, pengharapan yang pasti. Terima kasih Tuhan Yesus. Memberkati Pastor Julius Go, istrinya, anak-anaknya Tuhan. Kau pakai keluarga ini dalam pelayanan mereka, dalam pekerjaan mereka, usaha, perjalanan, pendidikan anak-anaknya. Biar apa yang mereka doakan, mereka rindukan, Engkau yang jawab tepat pada waktunya. Apa yang mereka perlukan, Tuhan akan cukupkan dengan cara-Mu yang luar biasa. Karena orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Terima kasih Bapa di surga, kesehatan, kekuatan, pertolongan, penyertaan Tuhan melimpah buat Pastor Julius Go, istri, anak, keluarga, dan keluarga besarnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga mau berdoa buat Mami Tina Diana ya Tuhan. Biarlah melalui hidup Mami, kalau ada sampai hari ini Tuhan punya maksud dan tujuan yang luar biasa. Mami boleh menjadi contoh, suri teladan, berkat
bukan cuma buat anak cucu dan menantunya, tapi bagi setiap orang yang ada di sekitarnya. Biar Mami boleh mengucap syukur akan segala sesuatu, biar Mami boleh mempergunakan hari-hari yang Tuhan masih berikan buat Mami, lebih lagi sungguh mencari Tuhan, menjadi orang yang lebih militan, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kesehatan, kekuatan, pertolongan, penyertaan Tuhan melimpah buat Mami. Apa yang Mami doakan, rindukan, Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Segala keperluan Mami Tuhan sudah cukupkan, bahkan melebihi apa yang Mami pikirkan dan perlukan. Tuhan siapkan selalu buat Mami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga mau berdoa buat Ibu Tirta Yolanda Haspers. Kami percaya Tuhan melalui hidup Ibu Tirsa, biarlah melalui pelayanannya, rumah tangganya, melalui keluarganya, orang boleh melihat Tuhan yang disembah. Ibu Tirsa adalah Tuhan Yesus yang hidup, yang tidak pernah mengecewakan orang yang berharap penuh kepada Tuhan Yesus. Diberkati pelayanan Ibu Tirsa, suaminya Pak Chris Haspe, putrinya Kesia Florence, adiknya Pak Harvey. Biarlah Tuhan keluarga ini atau keluarga dan keluarga besar yang ada sama mereka, bahkan yang orang-orang di sekitar mereka boleh melihat bahwa pelayanan Ibu Tirsa, Pak Kris itu adalah pelayanan yang sungguh benar untuk menyenangkan hati Tuhan. Biarlah nama Tuhan Yesus lebih dipermuliakan lagi melalui hidup mereka. Mereka menjaga hidup mereka untuk menjadi contoh, berkat, garam, dan terang di mana mereka berada. Apa yang mereka doakan, rindukan, Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Tuhan yang cukupkan kebutuhan Ibu Tirsa dan keluarganya. Juga untuk Pak Harvey, Tuhan, kami yakin dan percaya melalui musim ini, Pak Harvey boleh melihat bahwa tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang manusia bisa selamat dan bisa diselamatkan dan diandalkan. Hanya satu nama, Tuhan Yesus Kristus, yang telah bangkit bagi setiap kami. Biarlah musim ini proses-proses kesehatannya dia pakai untuk lebih lagi mengenal Tuhan secara pribadi. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, rohani yang sehat akan membuat tubuh dan jiwa yang sehat. Terima kasih Bapa di surga, biarlah Tuhan kamu pakai dokter, terapis, atau apapun yang sedang dilewati Pak Harvey menjadi saluran berkat kesembuhan bagi dia. Apa yang dia doakan, rindukan, Tuhan akan berikan tepat jawab pada waktunya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, hamba juga mau berdoa ya Tuhan buat Pastor Linda Mamusung, bersama suaminya Pak Pastor Wawan, dan keenam putra-putrinya Tuhan. Ada Diandra, Devin, Victoria, David, Nathaniel, Daniel, dan mungkin yang lain yang mungkin hamba belum sebutkan ya Tuhan. Biarlah Tuhan melalui kehidupan Pastor Linda, suaminya Pastor Wawan, dan keenam anak-anaknya, nama Tuhan Yesus dipermuliakan, diberkati pelayanannya, rumah tangga, usaha, pekerjaan mereka, terutama pelayanan mereka di AV Nation Church. Ya Tuhan, Kau pakai menjadi saluran berkat perpanjangan tangan Tuhan, menjangkau banyak jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Tuhan, melalui pelayanan mereka, nama Tuhan Yesus lebih dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka rindukan dan doakan, Tuhan akan jawab dan penuhi tepat pada waktunya Tuhan, sesuai ketentuan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kesehatan, dan pemulihan bagi kesehatan juga Pastor Wawan, Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Biar apapun musim-musim yang mereka lewati, mereka tahu itu membuat mereka lebih bergantung kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa buat Pak Darta, keluarga dari Ibu Weni, Leihadi Mamusung. Biar Tuhan melalui hidup hambamu ini, nama Tuhan Yesus dipermuliakan lebih luas lagi Tuhan. Melalui pekerjaan Pak Darta, istri, anak, dan keluarga serta keluarga besarnya. Hamba mau berdoa secara khusus buat Pastor Kemal dan Ibu Dr. Weni Leihadi Mamusung. Kau tahu Tuhan bagaimana hambamu ini begitu mendedikasikan hidupnya lebih banyak. Bahkan banyak Tuhan waktu mereka curahkan hanya untuk pekerjaan Tuhan. Hamba yakin dan percaya Tuhan Kau pakai Pastor Kemal dan Bu Weni ini Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang melalui hidup mereka, terutama pelayanan mereka, pekerjaan mereka, perjalanan mereka. Apapun Tuhan yang mereka rindukan, doakan Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Apapun yang mereka butuhkan, mereka akan menerima menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Menjadi keluarga yang Shekinah Glory, diberkati keluarga dan keluarga besarnya. Kesehatan, kekuatan ada menjadi bagian mereka. Pertolongan, penyertaan, perlindungan Tuhan sempurna buat keluarga ini. Terima kasih Tuhan. Hamba yakin dan percaya Tuhan melalui hidup Pastor Kemal dan Ibu Dr. Weni Leihadi Tuhan. Nama Tuhan Yesus dimuliakan. Mereka menjadi suratan Kristus yang terbuka. Dan hidup mereka dedikasikan. Karena mereka tahu Tuhan pengharapan satu-satunya yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan. Cuma Tuhan kami Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup, yang bangkit bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga mau berdoa buat Pastor Dr. Yohanes Parapat, buat Mami Grace, Grace Mercy, dan Shalom. Kau pakai keluarga ini menjadi keluarga yang sungguh-sungguh lebih lagi militan, sungguh-sungguh lagi dalam Tuhan Yesus, menjadi orang-orang yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjadi berkat melalui pelayanan mereka.
Hamba yakin dan percaya dimanapun Pastor Yohanes mainnya Tuhan, berkat kasih anugerah kemurahan Tuhan, hikmat, marifat, pewahyuan Kau tambah-tambahkan lagi. Diberkati dalam pelayanan rumah tangga, usaha, pekerjaannya, baik sebagai hamba Tuhan, sebagai dosen, sebagai pengusaha. Yang dia lakukan semua dengan takut akan Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah glory. Mami Grace menjadikan doa bagi suami, anak, keluarga dan keluarga besarnya. Grace Mercy Shalom tuh menjadi anak-anak muda yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan. Dan Mercy Tuhan yang memasuk dalam Olimpiade Met Tuhan, biarlah melalui Olimpiade ini nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Orang-orang boleh melihat bahwa dia bisa masuk dalam Olimpiade itu karena Mercy punya Tuhan Yesus yang hidup. Tuhan yang membawa dia menjadi anak yang takut Tuhan, yang pandai dan cerdas untuk zaman ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Besok Tuhan, dimanapun Pastor Yohanes Parapat melayani Tuhan, biarlah Tuhan melalui pelayanannya Tuhan, nama Tuhan Yesus dipermuliakan, tidak mencuri kemuliaan Tuhan, tapi Tuhan Yesuslah satu-satunya dalam hidup Pastor Yohanes Parapat, yang melayani dengan motivasi, dengan hati yang benar-benar hanya untuk Tuhan Yesus, dan itu menjadi berkat bagi banyak orang, dan berkenan dan menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa ya Tuhan buat Ibu Noriani, buat Ibu Debbie, buat Pak Parulian, Opung Parapat, dan semua yang pernah hadir dalam BBS Ministry. Kami yakin dan percaya orang-orang yang Kau pakai Tuhan menjadi saluran berkat bagi perkabaran Injil, berkat bagi dalam hidup mereka. Biarlah Tuhan mereka juga selalu hidup dalam pimpinan Tuhan, dalam perkenanan Tuhan, dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Hamba juga mau berdoa Tuhan buat Ananda Daniel. Biarlah Tuhan melalui hidup anak muda ini nama Tuhan Yesus lebih dipermuliakan. Tuhan Yesus satu-satunya dalam hidupnya, dan dia boleh bekerja dengan takut akan Tuhan. Masa depannya adalah dalam genggaman Tuhan. Pasangan hidup yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan, yang membawa Daniel lebih takut Tuhan. Dan yang diberkati dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya, di kantor, dimanapun Tuhan, pimpinan, karyawan, orang-orang yang bekerja dengan Daniel, boleh lihat Daniel tampil beda. Karena Daniel takut Tuhan, Daniel cinta Tuhan Yesus, dan hanya mengandalkan Tuhan. Bila Tuhan di musim ini, apa yang dia presentasikan di minggu lalu, boleh menjadi berkat Tuhan bagi pekerjaan Tuhan, bagi banyak orang. Tuhan kok bikin dia menjadi lebih lagi takut Tuhan, cinta Tuhan. Apa yang dia kerjakan berhasil, dia pegang, dia sentuh jadi emas. Berikan roh takut Tuhan, pandai dan cerdas, daya tangkap, daya ingat, ketelitian yang baik, inovasi, kreativitas yang benar di hadapan Tuhan. Masa mudanya hidup dalam kekudusan, dia menjaga kekudusan, dia takut Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Tutup bungkus anak muda ini dimanapun pergi dan berada, dan kuat kuasa darah Yesus. Hamba berdoa juga buat setiap orang yang mendengar melalui Facebook, melalui YouTube. Berkat yang kami terima, berkat yang sama mereka terima. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah hati Tuhan hiburkan, yang terbelenggu, yang terikat Tuhan berikan kebebasan. Dan mereka semua apa yang mereka doakan, rindukan, Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Keperluan mereka Tuhan yang cukupkan seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa ya buat bangsa negara kami Indonesia yang tercinta. Kami rindu Indonesia dipenuhi kemuliaan-Mu, lawatan-Mu akan Indonesia, transformasi terjadi dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Setiap orang yang belum mendengar berita keselamatan, Injil keselamatan, mereka boleh menerima anugerah pertobatan, keselamatan, dan mendengar berita bahwa cuma satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di bawah kolong langit ini yang manusia oleh yang boleh keselamatan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati bangsa ini, Tuhan jadi negara yang adil makmur, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Diberkati pemerintah dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat sipil maupun militer, tertinggi, terendah, pusat maupun daerah, sampai tingkat Pemda setempat, kelurahan, RW, dan RT. Mereka bekerja dengan takut akan Tuhan. Pakai setiap kami pribadi, lepas pribadi yang doa bagi bangsa ini, karena bukan kebetulan kami ada di tengah-tengah bangsa ini. Tuhan punya maksud dan tujuan, karena kami tahu Indonesia ada di hati, di pikiran, dan di rancangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Roh Kudus yang manis. Hamba berdoa juga Tuhan buat anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan, para misionaris, di mana mereka pergi melayani Tuhan, kemurahan Tuhan, kekuatan yang dari Tuhan, pertolongan, penyertaan Tuhan sempurna. Diberkati keluarga-keluarga mereka yang harus ditinggalkan, Tuhan yang cukupkan kebutuhan mereka, Tuhan yang pelihara mereka, karena kami punya Tuhan yang hidup, yang mendengar, yang melihat hati setiap kami, kerinduan setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami mau tutup doa ini hanya dalam satu nama, dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami tutup dengan doa Bapa kami ucapkan bersama-sama doa yang sempurna yang Tuhan Yesus ajarkan.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hamba serahkan kepada Pastor Julius Go untuk menutup dalam doa berkat. Terima kasih. Amin. Yuk, mari kita bersatu. Angkat tanganmu. Aminkan berkat ini. Engkau adalah orang-orang yang diberkati. Apapun yang kau lakukan akan selalu berhasil. Engkau akan menjadi kepala, tidak menjadi ekor. Engkau akan ada di atas dan tidak di bawah. Keluar masukmu diberkati oleh Tuhan dari pagi hari hingga malam hari. Sehingga tidak ada kecelakaan, malapetaka, mara bahaya, atau sakit penyakit karena penyertaan Tuhan. Saat ini pulanglah, terimalah berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih dari Allah Bapa di surga dan juga penyertaan yang manis dan indah dari Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kalinya. Semua kita yang percaya berkata, amin. Amin. Terima kasih Pastor Yohanes Julius. Langsung pas bilang Yohanes Julius. Cuman mau tes aja kepekaannya. Biasa orang jago ngeles. Oke, terima kasih. Kita akan bahas firman Tuhan luar biasa hari ini. Kita semua diberkati, amin. Ya, bagaimana Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus, ya. Dalam konteks ini tadi dikaitkan dengan Yohanes 21 ya. Yohanes 20. Ya. Yohanes Dikaitkan 21 tadi. 21 ya. Oke. Dikaitkan dengan Yohanes 21. Jadi kita tahu di cerita memang Lukas di dalam Lukas 24 ini penulis Lukas itu menceritakan ada 3 cerita ya. 3 cerita yang kalau kita baca sepintas ini berdiri sendiri-sendiri, tetapi sebetulnya nggak berdiri sendiri-sendiri ya. Ini satu, kalau kita lihat dari Yesus menampakkan diri kalau dari ayat pertama kebangkitan Yesus, bicara mengenai kebangkitan Yesus. Tadi kita sudah bicara ya bahwa Yesus bangkit dan tidak ada satupun dalam ibadah sebelumnya, tidak ada satupun yang maksudnya spesial menunggu kebangkitan Yesus. Kematian dia, habis itu besoknya Jumat Agung, nggak ada satu orang pun yang menunggu ya. Dan yang datang adalah wanita-wanita itu, kita tahu ya, Magdalena. Mereka datang buat apa? Apakah untuk melihat Yesus bangkit? Enggak, gitu. Enggak ada yang enggak buat itu. Tapi untuk apa? Kalau kita lihat di kemarin kita udah bahas, mereka membawa apa? Mereka membawa rempah-rempah dan wangi-wangian, gitu. Untuk apa ya? Untuk dirempah-rempahin, maksudnya untuk di apa namanya itu ya? Di balsem lah kayak gitu ya. Nggak ada satupun murid yang datang. Ya. Sama seperti ketika Yesus bangkit, yang dalam konteks pertama kebangkitan Yesus dalam cerita pertama, yaitu terjadi pada pagi-pagi hari. Bagaimana ya? Siangnya adalah ketika Yesus menampakkan diri ke Emmaus, itu siang harinya. Di dalam ayat 13, pada hari itu juga ya. Jadi 20 memang Lukas tulis ini begitu detail. Kemudian di dalam cerita yang lain ya, Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Kepada semua murid, kalau di sini sementara mereka bercakap-cakap. Kapan mereka bercakap-cakap? Ketika kalau kita mundur ke Yohanes 20, tadi kan 21, makanya saya lihat tadi. Kalau kita lihat di Yohanes 20, Yesus ayat 18 di situ dikatakan ayat 20, ayat berapa? 19. Ya, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya ketika hari sudah malam, sudah mendekati malam, hari yang sama ya. Pada hari pertama minggu itu, Berarti pagi-paginya di kuburan,
siangnya perjalanan ke Emmaus sampai sore, malam-malamnya udah mendekati malam, baru menampakkan diri kepada murid-muridnya, semua murid-muridnya. Ini satu cerita yang baik ya. Cerita yang sepertinya nggak disengaja, tetapi dalam 3 cerita ini, kalau saya lihat juga ada satu kesamaan dari semuanya itu. Semua dari cerita-cerita itu, mereka nggak ada yang percaya kebangkitan Yesus. Ya, di situ dikatakan mereka tiga cerita itu mereka nggak percaya pada kebangkitan Yesus. Jadi kita akan bahas ini ada beberapa poin. Kalau saya lihat di dalam kisah ini ada beberapa poin. Tiga kisah tetapi tema yang sama, yaitu pertama temanya yang sama, nanti kita bisa bahas ya. Yang pertama, ini dalam 3 cerita itu ada kisah ya, perasaan bingung, perasaan kecewa ya, ada perasaan ini semua di 3 kisah itu cerita mengenai itu ya. Poin kedua di situ dikatakan ada peneguran, mereka ditegur gitu. Terus pengajaran, baru keempat adalah pengabaran. Mereka tadi sudah disampaikan bahwa mereka memberitakan Injil. Jadi tiga kisah, tetapi poin-poinnya sama gitu. Yesus mau supaya mereka mengabarkan Injil. Mereka mau menyampaikan kabar baik. Ada ditegur juga, ada pengajaran juga ya. Oke, silakan ada yang mau mulai. Ini intro aja tadi. Terima kasih Pastor Yohanes. Tadi memang ketika firman itu sudah disampaikan kita tahu judulnya, kita baca semua. Kita baca ini semua, saya rasa mereka baca gitu. Pastor Tapi Julius. apa yang telah disampaikan kita punya pandangan sendiri-sendiri. Oke, silakan. Pastor, Kita mulai dari Pastor Julius. Pastor. Pastor Julius. Mohon maaf sekali lagi. Oke, kita mulai dari Mami Tina. Yang paling muda. Pastor, siap. Mana baca apa baca? Shalom semuanya, Pastor Julius, Pastor Julius, Ibu Ira, Pastor Kemal, beserta Ibu Weni. Yesus menampakkan diri kepada murid-murid di pantai danau Tiberia. Yang kita bahas dari ayat 1 dulu ya. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai danau Tiberias. Dan dia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang muridnya yang lain. Yang Mami Di sini ya luar biasa ya. Jadi bukan kepada satu orang saja ya Tuhan Yesus menampakkan diri. Juga di Efesus, tapi di mana itu ya Tuhan Yesus menampakkan diri kepada 500 orang. Lebih dari 500 orang. Yang pertama murid-muridnya. Dan 500 orang, lebih dari 500 orang. Jadi luar biasa ya, tidak bisa satu pun kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan bilang itu Tuhan Yesus Allah kita itu tidak benar bangkit. Lebih dari 500 orang. Kalau 2 orang atau 1 orang bisa saja. Karena 3 orang saksi itu diamenkan. Kalau orang melihat suatu bukti dari 3 orang, itu yes. Itu dalam versi dunia juga gitu. Apalagi dalam versi Tuhan, Allah kita yang hidup. Tuhan Yesus bangkit dan hidup. Itulah satu-satunya jaminan kita orang percaya dipanggil dan dipilih. Jadi luar biasa kali. Jadi kalau Allah kita hidup, sebab Yesus hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, tak gentar. Jadi kita tidak perlu takut untuk masa depan kita. Karena kita akan hidup bersama dengan Tuhan Yesus di kekalan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Itu tidak segampang yang mudah aku katakan, kita mudah katakan. Tapi harus dengan hidup,
harus dengan perbuatan dan kasih yang benar versinya Tuhan. Jadi kitalah orang-orang yang paling beruntung di muka bumi ini. Karena masa depan kita di tangannya, itu hidup kekal bersama Tuhan Yesus di kerajaannya yang kekal. Tidak ada yang hidup. Karena Tuhan kita hidup dari sekarang dan sampai selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selamanya. Jadi kita yang melakukan firman Tuhan sesuai dengan seperti Yesus, setia taat dan setia sampai mati di kayu salib, kita juga harus menjadi berkat bagi banyak orang. Contoh tauladan terang itu tidak gampang. Harus menjadi 24 jam hidup suci, hidup kudus, tidak jatuh dalam dosa lagi bolak-balik karena Tuhan Yesus juga setia sampai mati di kayu salib kepada Bapa surga. Kita pun harus sesuai sampai mati, mau kehilangan nyawa untuk hidup seperti Kristus. Karena kita harus, saya juga harus mau mati untuk orang lain, bukan hanya untuk keluargaku saja. Pertama keluarga, yaitu Yerusalem Judea, kita di PBS ini, dan orang sekitarku kanan kiri, muka belakangku, bahkan orang yang paling hina di muka bumi. Umpamanya seperti ya orang-orang yang lebih hidup terlebih orang yang tidak mengenal Tuhan lah. Yang penting supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Melalui hidupku, keluargaku, banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Sudahkah aku di situ? Itu harus lahir baru, harus hidup kudus. Karena Allah kita kudus. Tanpa kekudusan tidak satu manusia melihat Allah. Itu paling penting, itu paling payah Tuhan. Itu paling payah. Jadi jangan seperti katanya kepada muridnya, hei orang-orang bodoh, di manakah apa maksudnya pikiranmu? Jadi jangan kita menjadi orang bodoh, tapi orang yang arif bijaksana dalam versi Tuhan. Kalau Yesus hidup, kita pun hidup selama-lamanya. Sekali Yesus. Sekali Yesus. Amin. Ya dalam Yohanes 3 saya ambil satu ya. Berbahagialah orang yang percaya kepada anak. Setiap orang yang percaya kepada anak akan beroleh hidup yang kekal. Tetapi orang yang tidak taat tidak akan melihat hidup. Tetapi tidak taat dalam tidak melihat hidup, berarti murka Allah tetap ada di atasnya. Janganlah kita seperti itu. Jadilah kita menjadi pelaku firman. Walaupun kita susah melakukannya, karena kita minta satu, hati yang takut Tuhan, hati yang mengasihi seperti Yesus, supaya aku menjadi hati roh belas kasihan untuk orang-orang sekitar itu tidak mengenal Tuhan. Jadi amin. Itulah jadi pelaku firman. Roh Kudus sanggup menolongku. Roh Kudus sanggup menolong kita semua di PBS ini. Begitu juga untuk semua pastor Julius Go, pastor Kemal. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus berkati. Ya, terima kasih, Mami. Nggak ada pertanyaan rupanya. Oke, tadi Mami cukup jelas katakannya. Kebangkitan Yesus itu bukan cuma beberapa orang yang melihat. Kebangkitan Yesus lebih dari 500 orang. Ya. Jadi nggak bisa dipungkirkan, kita nggak bisa mengatur 500 orang itu lebih dari 500 di situ. Nggak bisa gitu. Kalau 1-2 oke lah dikompak-kompakin. Tapi memang nyata bahwa Yesus itu bangkit. Ya. Oke, silakan. Ada yang lain? Bu Tirsa. Kalau saya melihat dari segi kemanusiaannya ya, dari segi pada saat itu murid-murid merasa bahwa ya sudahlah, mereka sudah ditinggalkan, mereka harus mandiri, mereka harus melakukan bagian mereka sekarang ini, itu kan. Nah, terus sudah gitu, yang menariknya adalah ketika mereka berada di posisi yang merasa bahwa mereka mampu untuk melakukan sendiri apapun juga, karena yang mereka harapkan, guru yang mereka harapkan itu, atau raja yang mereka dambakan itu ternyata sudah pergi dari mereka. Namun satu hal yang sangat menarik dari bacaan yang Yohanes 21 itu yang saya pikir sampai saat ini ya, ayatnya yang ketiga, kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Jadi dengan kata lain, mereka hanya mengikuti Simon Petrus,
tetapi mereka tidak melakukan apa-apa dengan bukti bahwa ya udahlah, daripada mereka tidak bersama-sama, lebih baik mereka ikut aja jejaknya Simon Petrus. Itu yang menjadi pemikiran saya begini, sekiranya mereka itu mereka lakukan aja. Mereka menangkap ikan, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Jadi dengan kata lain, mereka hanya ikut tetapi tidak melakukan apa-apa. Itu yang menjadi pemikiran saya, bahwa kalau kita sebagai anak-anak Tuhan yang diberkati, kalau kita melakukan sesuatu hanya ikut arus saja, tapi tidak melakukan sesuatu, maka kita nggak akan dapat apa-apa dari perjalanan kita untuk mengikuti firman Tuhan atau mengikuti cara Tuhan untuk mendidik kita dalam kehidupan ini. Itu yang saya rasakan ya sampai saat ini. Mungkin Pastor bisa menjelaskan, Pastor Julius bisa menjelaskan lebih detail lagi kira-kira maksud daripada murid-murid itu ketika mereka melakukan bagian mereka bersama dengan Simon Petrus. Iya, terima kasih Ibu Tirza. Saya respon ya, Pastor Kemal. Oke, jadi betul sih mereka ikut-ikutan ya karena mereka nggak tahu apa yang harus mereka lakukan sebenarnya. Ya, saya percaya apa yang mereka alami itu suatu yang trauma, suatu yang shock ya. Suatu pengalaman yang luar biasa. Mereka juga ketakutan selama Yesus mati kan mereka ngumpet. Dan akhirnya mereka takut begitu Yesus bangkit pun kan orang-orang mengatakan bahwa ini murid-murid Yesus yang mencuri jenazah Yesus. Yesus tidak bangkit, tapi itu murid-murid yang membunuh. Artinya mereka juga sangat ketakutan hidup dalam trauma. Dan ketika Yesus bangkit, makanya waktu Yesus bangkit, bukan Yesus bangkit, ketika Yesus menembus tembok dan dia berkata, ini aku, ya jangan takut, dengan kata lain. Ya, jadi Yesus kembali memberikan damai sejahtera kepada mereka, supaya mereka tidak lagi trauma, hidup dalam trauma. Yesus sekali lagi mengatakan damai sejahtera buat engkau, dan supaya memang hidup mereka dipenuhi dengan damai. Dan ketika di momen Yohanes 21 itu mengatakan bahwa sebenarnya mereka yang tadi ya, artinya mereka harapan mereka kandas dan mereka nggak tahu mesti ngapain lagi. Maka firman Tuhan juga mengatakan mengapa engkau lamban dan mengapa hatimu bodoh dan lamban. Karena mereka harusnya diingatkan kembali bahwa inilah Yesus yang mengatakan bahwa ia akan bangkit. Dan memang mereka belum bisa apa-apa dengan pengertian bahwa mereka nanti akan diperlengkapi. Makanya waktu Yesus naik, Yesus mengatakan pada mereka, jangan engkau pergi kemana-mana, engkau stay di sini sampai engkau menantikan janji Bapa. Karena engkau akan menerima kuasa. Jadi mereka memang perlu dengan kuasa Roh Kudus itu. Kembali ke Yohanes 21, memang benar mereka hanya ikut-ikutan. Petrus mengatakan aku akan pergi menangkap ikan. Ini pentingnya ya seorang leader. Pentingnya seorang leader ini bisa merupakan satu ajakan, bisa memberikan satu penghiburan, bisa juga mematahkan harapan. Petrus waktu itu mengatakan aku akan pergi menangkap ikan. Dia kembali, gua nggak tahu. I'm good for nothing, tapi I'm good in fishing. Jadi dia kembali lagi dalam apa yang dia jago, yaitu jago apa? Dia pelayan, dia nelayan. Dia kembali lagi ke kehidupan lamanya. Murid-muridnya hanya ngikut-ngikut aja. Betul, mereka nggak dapat apa-apa hari itu. Karena sepertinya kita semua tahu ya, mungkin kalau dilihat dari ceritanya ini bahwa ya karena mereka lari dari panggilan mereka sebagai apa? Sebagai penjala manusia. Jadi mereka boleh mencoba untuk kembali ke kehidupan mereka yang lama, tapi mereka tidak akan menghasilkan apa-apa. Itu sih pengertiannya Ibu Tirsa. Dan terima kasih Pastor. Kalau ada yang mau menambahkan silakan. Terima kasih. Ya, terjawab ya. Terima kasih. Ada lagi? Bu Fani, boleh?
Bu Fani kembali dulu ke tempat. Ya, Mari. baik. Oke. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Pastor Jericho. Terima kasih Pastor Kemal dan semua Ibu Ira, Bu Weni, Ibu Tirsa, Mami, dan Nia dan yang sudah hadir buat kesempatan hari ini. Pembelajaran dari hari ini bukan cocok logi, tapi memang kita sepanjang dari sebelum memperingati wafatnya Tuhan Yesus sampai kebangkitan dan sekarang ini menunggu Pentakosta 40 hari, itu setiap firman yang disampaikan itu memang tidak janjian pun tapi berurutan pasti ada berkaitannya. Jadi yang saya tangkap ini kebangkitan ini memberikan harapan. Betul, karena kita adalah orang yang paling malang kalau sampai Tuhan kita nggak bangkit. Karena kita tahu masa-masa sebelum Tuhan Yesus menunjukkan diri kepada murid-muridnya, bahkan kepada Maria Magdalena yang begitu hatinya apa ya, saya bilang broken heart dia, waktu dia lihat kubur itu nggak ada, kosong, padahal dia udah siap-siap bawa rempah, mau membalsemi lah ya bahasa gampangnya. Jadi seperti itulah kalau orang-orang yang saat itu belum melihat bahwa Tuhan Yesus itu bangkit, harapan mereka semua nggak ada. Dia udah, kalau bahasa gampangnya hopeless gitu, udah nggak punya pengharapan lagi. Bagaimana mungkin? Mereka kan berharapnya Tuhan Yesus kan nanti raja, seperti dalam tanda petik mereka tuh maunya raja di bumi, memerintah, membebaskan mereka dan sebagainya. Tapi pada saat Tuhan Yesus disalib, itu pasti sampai Petrus itu sampai menyangkal karena ketakutan kan. Kita juga nggak tahu kalau kita ada di posisi mereka saat itu, begitu terancam, kita juga nggak tahu kita lakukan apa. Bisa-bisa jangan sampai ya, tapi bisa-bisa ada juga yang bisa melebihi dari si Petrus gitu menyangkalnya. Tetapi pembelajaran yang kita ambil ini, Tuhan Yesus itu tahu apa yang dia akan alami, makanya dia sebenarnya udah, kalau bahasa gampang itu dia udah spill sebenarnya. Pada hari yang ketiga aku akan bangkit dan segala macam. Tapi ya itu manusia ya, bahwa mereka itu nggak tahu ekspektasinya terlalu tinggi bahwa Tuhan dia itu dianggap nggak akan mati, apalagi mati disalib gitu kan. Masa meninggalnya Tuhanku, Rajaku yang ku tunggu-tunggu itu, yang ku idam-idamkan akan memerintah itu akan mati sampai disalib gitu kan. Kita tahu di zaman itu penyalipan itu kan suatu hukuman yang sangat amat luar biasa. Bahkan lebih brutal, eksekusinya kan brutal banget ya, kita nggak usah bahas itu lagi. Tapi itu mereka kan pasti hatinya porak-poranda, hancur berkeping-keping, apalagi ya orang-orang yang dekat seperti dia, contohnya tuh Maria Magdalena itu ya. Saya tuh tetap masih ngebayangin itu loh. Saya bukan bilang nggak move on, tapi masih di situ tuh, ih broken heart banget dia ya gitu. Nah kita membayangkan masa-masa itu, makanya nggak heran kalau mereka kembali ke hidupnya yang lama, bahasanya gitu ya. Misalnya yang nelayan ya kembali, I'm a fisherman, ya dia kembali ke fisherman-nya gitu. Tapi disinilah luar biasanya Tuhan, karena dia tahu, karena manusia ini kan dia yang ciptakan, dia yang tentukan dari semula, dia yang udah pilih. Jadi dia tahu, kalau dia nggak sampai nggak menampakkan dirinya, nggak tahu lagi nih orang-orang pada kemana gitu. Jadi yang saya tangkap seperti itu. Karena begitu besar kasihnya kepada kita, jadi dia mati buat kita, dia bangkit buat kita, bahkan untuk biar orang-orang ini tetap nanti bisa menjala manusia, memberitakan Injil, dia pakai kan murid-muridnya itu sebagai martir-martirnya dia itu dengan cara apa? Jadi dia menunjukkan dirinya. Pertama sama orang yang paling broken heart, yaitu Maria Magdalena, kepada murid-muridnya, kepada orang yang di Emmaus, kepada Simon Petrus, dan bahkan kepada 500 orang itu. Kenapa? Untuk membuktikan dia bangkit itu bukan halusinasi, bukan hayalan, bukan katanya, tapi dibuktikan. Bahkan kita kalau sama-sama belajar ya, saya ada membaca satu resume, itu saya ulang lagi, saya bukan ngulang-ngulang atau ikut-ikutan, tapi saya baca resumenya. Bahkan orang yang nggak percaya Tuhan, tahu sejarahnya bahwa Tuhan Yesus itu bangkit disaksikan lebih dari 500 orang. Jadi itu memang udah nggak bisa lagi diitikan, udah nggak bisa dibantahkan. Tak ya, kalimat yang utamanya tak terbantahkan. Nah itulah kita hari ini. Kita hari ini orang paling beruntung, yang dipilih, dipanggil dari semula, dan yang kita mempunyai Tuhan kita tuh hidup. Satu-satunya pribadi, tidak ada yang gantiin loh. Mati, wafat, dibangkitkan, hidup selama-lamanya. Jadi pengharapan kita seperti itu, selama-lamanya yang kepada Kristus Yesus, pada hidup yang kekal. Tinggal ini aja kita lewati, bagaimana musim-musim ini kita lewati untuk memegang iman kita, bukan karena kita sudah lihat Tuhan Yesus, tapi karena kita percaya. Iman kita adalah iman orang yang hidup, bukan karena melihat, tapi karena percaya.
bahwa Yesus kita bangkit, hidup selama-lamanya, memberikan kita harapan untuk masa depan kita yang selama-lamanya, itu hidup yang kekal. Itu yang saya ambil di Pastor ya, maaf kepanjangan, tapi itu memang sangat excited dan begitu banyak pelajaran dari Lukas 24 sampai Yohanes 21 ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, Shalom. Terima kasih Bu Fani ya. Memang kebangkitan Yesus itu adalah sesuatu yang langsung bertabrakan dengan pemikiran rasional kita. Nggak mungkin orang bangkit gitu ya. Makanya ketika mereka lihat Yesus itu, mereka terbelangak ya, terbengong-bengong. Oke, silakan next. Ibu Weni. Oke, kalau aku terima kasih sebelumnya untuk Pastor Julius Go untuk dua kisah dari dua penulis, Lukas dan Yohanes, yang coba saya mau sulam atau rajut tentang kebangkitan ini. Tapi karena tadi dikupas pertama dari Lukas, bagaimana penekanannya sama sepertinya kayak Mami, ketika kita diingatkan waktu pas melalui cerita Lukas ini, dia mengatakan bahwa kepada mereka nih, kepada dua muridnya, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu untuk percaya segala sesuatu. Ini mengingatkan kita sebenarnya kembali lagi teguran untuk kita ketika kita yang sudah sekarang percaya bahwa Yesus itu bangkit, bahwa kita memiliki pengharapan karena Allah kita itu Allah yang hidup. Nah, ini kita diberikan seperti kayak diingatkan untuk kita tuh kepada orang-orang yang belum bisa melihat atau belum bisa percaya, atau mereka tuh tahu tapi nggak mengenal. Inilah tantangan kita yang sudah mengetahui mengenai berita kematian, kebangkitannya Yesus. Kita harus dengan lebih lagi ya, dengan penuh belas kasih, dengan lebih sabar, membantu orang-orang di luar sana untuk membawa mereka bisa bukan hanya tahu aja, bukan hanya cukup mengenal aja, tapi mereka mengalami kebangkitan dalam hidupnya, mereka mengalami perubahan dalam hidupnya. Dan kalau yang melalui apa, kita diingatkan lagi karena di ayat 7 Yesus katakan, ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Saya pernah komentari sama Ibu Ira, bagaimana, kenapa sih Lukas nggak tulis ya penjelasannya gitu loh. Ketika Yesus nih lagi kupas tentang seluruh kitab suci, pasti menarik nih kalau dikupas. Tapi kenapa Lukas hanya memberikan pernyataan itu? Tapi ya intinya pada dasarnya Alkitab itu udah ada di tangan kita. Gak perlu lagi Yesus itu berbicara lagi kepada kita seperti kayak kedua murid ini. Tapi ya firman yang sudah kita pegang ada di Alkitab kita ini, inilah yang harus kita kupas, harus kita baca, harus kita renungkan, yang akhirnya membuat kita mengalami perjumpaan. Dan kalau mengenai Yohanes 21, saya ini adalah seperti kayak tadi Pastor Julius Go mengingatkan bahwa mereka yang tadinya adalah penjala ikan dipanggil menjadi penjala manusia. Ini adalah peran dan tanggung jawab gereja. Kembali lagi kalau saya lihat di sana, untuk ini ada pesan nih, ada peran kita, ada tanggung jawab kita yang sudah percaya bahwa Yesus bangkit untuk memimpin dan menggembalakan orang-orang yang belum percaya. Saya kemarin ikut berambil bagian di gereja kami, ada KKR regional di mana gereja kami hanya kapasitasnya menampung 1.000 anak. Jadi pemberitaan Injil kepada anak SMP dan SMA, dan bukan secara kebetulan kemarin saya sempat ketemu ada satu ibu yang ternyata humas. Dia bilang
dia sebenarnya ada beberapa SMA lagi yang mereka juga berminat, tapi karena keterbatasan kapasitas gereja kami yang hanya 1.000, bukan hanya bicara tentang konsumsi atau transport, karena itu akhirnya dirimbes dari gereja kami, tapi ketika ada keterbatasan itu, nah disinilah tantangannya bagi kita yang gereja yang kan nggak hanya berbicara dengan 4 tembok ya, tapi kita ini kan juga adalah gereja. Inilah peran kita sebagai penjala-penjala manusia untuk memberitakan tentang kebangkitan, tentang pengharapan. Yang menariknya adalah kemarin memang sudah terdaftar 1.000 anak yang sesuai dengan kapasitas gereja kami. Ternyata itu kan jam 11 sampai jam 1. Ternyata setengah 1 ada satu rombongan bus yang tiba-tiba datang, terus itu berjumlah 48 orang. Dan kembali lagi di sini saya belajar bagaimana orang-orang yang sudah Tuhan bawa untuk kita tidak bilang, sorry ya waktunya habis, time limitnya udah lewat. Tapi bagaimana kemarin sempat ketika kita para pelayan udah bisa turun, terus akhirnya gembala sidang kami tetap melayani pemberitaan Injil. Di sini kita melihat ada loh jiwa-jiwa yang Tuhan gak kita siapkan waktu, tiba-tiba datang. Nah, inilah kita harus mempersiapkan bukan hanya waktu kita invest waktu, karena ada invest jiwa di sini. Dan di situ saya belajar bagaimana seperti tadi tuh yang di ayat 25, bagaimana kita harus tidak dengan lambat hati, tapi segera menggrab ketika ada jiwa nih yang Tuhan taruh di depan kita. Itu aja bagaimana kebangkitan memberikan pengharapan bagi orang-orang yang kita nggak nyangka tiba-tiba ada di depan kita. Itu saja dari saya. Terima kasih, Pastor Julius Go. Terima kasih. Oke, next adalah Daniel, Bro Daniel. Silakan. Oh, Ibu Ira, mohon maaf, Ibu Ira. Ya, Ibu Ira. ya, terima kasih. Sebetulnya pertanyaan saya ini agak-agak apa ya? Memang kita sudah dari kecil kita sudah dengar cerita ini dan sampai sekarang, dan lebih mendalam lagi, tambah lagi kita hari ini dengan kita mengkupas mengenai ini. Dan ini titik beratkannya kepada pengharapan itu sendiri ya. Tetapi tadi kan sempat saya diminta untuk baca Yohanes 21. Mata saya itu naik ke atas sedikit gitu. Itu naik sedikit yaitu di ayat Yohanes 20 ayat 30 sampai 31. Maksudnya Injil ini dicatat. Memang masih banyak tanda-tanda lain yang dibuat Yesus di depan murid-muridnya yang tidak tercatat di dalam Alkitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Nah, baru masuk ke ayat 21. Jadi ini Yohanes mau menekankan ini dicatat ini pada saat kejadian ini sajakah? Ini pertanyaan jadinya. Kejadian ini sajakah? Jadi baru ini dicatat dan disebarluaskan, atau soalnya kan kalau kita baca-baca itu dari awal setiap itu firman yang telah menjadi manusia atau apa pembukaannya beda-beda gitu ya. Tapi di sini ditekankan khusus untuk ini perikop ini, maksudnya Injil ini dicatat. Gitu, tolong dibantu untuk penjelasannya Pastor Julius. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kalau Bu Ira pasti pertanyaannya out of the box ya, tapi nggak apa-apa.
tadi menyinggung omongan Ibu Weni, memang di mana di Amerika ada yang namanya Church Without Walls ya, artinya gereja tanpa dinding, yaitu memang tidak ada empat dinding. Kita adalah gereja, jadi kita harus kemana aja. Firman Tuhan ingatkan saya barusan 2 Timotius 4 ayat 2 ya, kita harus ready ya, in season and out of season, selalu siap sedia, karena kita nggak tahu kapan ada opportunity itu datang. Yang selalu saya katakan, kita harus mencari kesempatan dalam kesempitan, tapi dalam hal yang positif ya pastinya. 1.000 orang sudah terlayani, tiba-tiba ada 48, saya percaya itu rencana Tuhan, dan kita nggak pernah tahu ya kapan jiwa-jiwa ini akan datang. Kita lagi siap atau tidak siap, tapi itu yang diharapkan ya. Banyak kesaksian yang kita dengar, yang saya baca juga, di mana seorang hamba Tuhan sudah nggak siap, udah capek melayani, ya udah mau pulang, on the way pulang, udah nggak bisa ngomong apa-apa, di pesawat ketemu orang gitu ya, orang-orang itu nanya, padahal hamba Tuhan udah capek, jawabnya setengah hati gitu, apa adanya aja, ya gini, ya gini, ya gini. Tapi setelah selesai, begitu landed, mendarat, orang ini ngomong, terima kasih ya Pak, saya sekarang mau percaya sama Tuhan Yesus. Gitu ya. Dengan kata-kata seperti ini menjadi satu tamparan ya buat hamba Tuhan yang sudah menjawab dengan setengah hati ya. Bahwa wow, gua menjawab setengah hati aja orang ini bisa percaya. Padahal dia sebenarnya dalam tanda kutip ya, males jawabnya sebenarnya. Jadi mungkin ini juga peringatan buat kita bahwa memang kita harus siap ya. Anytime ya ada opportunity, ada kesempatan ya kita harus lakukan apa yang mesti kita lakukan. Ya itu untuk tambahan sedikit buat Ibu kesaksian testimoninya Ibu Weni. Ya mengenai yang tadi Ibu Ira sampaikan, maksudnya Injil yang dicatat memang betul ya. Selama 3 sampai 3,5 tahun pelayanan Tuhan Yesus, memang firman Tuhan akan mengatakan kalau semuanya dicatat dari hari pertama, hari kedua, bahkan saya percaya ini tidak ada ruang untuk dapat mengisi ya, tidak dapat karena begitu banyak. Tapi memang alasan Injil ini dicatat untuk Yohanes adalah untuk membuktikan bahwa Yesus adalah anak Allah. Ya. Jadi ini memang dicatat ini hanya supaya yang seperti yang firman Tuhan katakan dalam ayat ayat 31, 20 31, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesus Mesias anak Allah. Ya, supaya memang ini tekanan dari Yohanes ditulis ini untuk mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Ada Yesus adalah Tuhan, ada Yesus adalah anak manusia. Matius ditujukan kepada orang-orang Yahudi, ya. Lukas mengatakan bahwa Yesus adalah anak manusia, tapi dalam kitab Markus dikatakan bahwa Yesus adalah hamba, dalam Lukas dikatakan bahwa Yesus adalah manusia biasa, manusia, anak manusia, tapi dalam buku Yohanes dikatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi memang ini penekanannya, semuanya dicatat, ada hal-hal yang hanya dicatat di Yohanes, tidak ditemukan di kitab Matius, Markus, dan Lukas. Tapi hanya ada di kitab Yohanes. Ya, ini hanya untuk membuktikan bahwa memang Injil Yohanes ini dituliskan untuk mengatakan bahwa Yesus, revelation-nya apa, pewahyuannya apa, Yesus adalah anak Allah. Jadi memang itu penekanannya. Jadi kembali lagi, ini masih banyak tanda lain memang tidak ditulis karena memang banyak sekali, saya pastikan, banyak sekali mujizat yang dilakukan Yesus yang memang tidak tercatat, yang tidak dicatat. Saya percaya karena memang tidak ada buku yang dapat menulis semuanya. Jadi saya percaya bahwa apa yang Yesus lakukan itu luar biasa, dan Yesus sekali lagi tidak pandang bulu ya. Yesus tidak menyembuhkan hanya orang-orang Yahudi, betul dia dikirim untuk orang Israel, tapi tidak hanya untuk bangsa Israel saja. Tapi dia menyembuhkan perempuan Siro-Fenisia, perempuan orang dari suku lain, dari bangsa lain itu disembuhkan, orang Samaria yang tidak dianggap itu disembuhkan, dihadapi dan ketemu Tuhan Yesus di sebuah sumur yang melalui kehidupan, melalui wanita itu
orang begitu banyak orang mengenal Tuhan Yesus hanya ditemukan di mana? Di kitab Yohanes. Jadi memang pertanyaan yang luar biasa, tapi sekali lagi Yesus adalah anak Allah, Yesus bangkit dan dia hidup dan dia menjadi satu harapan yang luar biasa buat setiap dari kita. Saya percaya Yesus mengasihi buat setiap dari kita. Ya, saya rasa itu semoga terjawab Ibu Ira, Leni, Mapa. Amin, Ki- amin, amin. Terima Kira kasih, Pastor Julius. Leni Lopulala, Mapa. Terima kasih, Pastor Julius. Terima kasih, Pastor. Ya, memang nggak semua dicatat, betul. Yohanes 21 ayat terakhir juga di situ dikatakan masih banyak lagi hal-hal lain yang diperbuat Yesus. Tetapi jika semuanya itu dituliskan satu persatu, Yohanes pikir dunia ini tidak dapat memuat semuanya. Masih banyak. Oke, terakhir Daniel. Silakan, Bro Daniel. Terima kasih buat firmannya. Jadi sebelum aku nutup, paling cuman closing note aja. Jadi untuk yang kebangkitan ini, buat aku pribadi, Tuhan tuh bahkan sebelum di kayu salib kan sebenarnya Tuhan sudah menunjukkan satu aspek kebangkitan atau bangkit secara fisik ya yang terjadi kepada Lazarus dan mungkin ada beberapa mujizat-mujizat yang dilakukan terkait hal tersebut. Dan Tuhan juga mengakhirinya dengan Tuhan bangkit dan naik ke surga. Tapi buat aku pribadi, ada poin tengah yang paling mengena terkait kebangkitan ini, yaitu kebangkitan hidup atau kebangkitan spirit kita masing-masing. Karena hal pertama yang Tuhan lakuin setelah bangkit itu adalah membangkitkan spirit murid-murid, membangkitkan will mereka untuk termotivasi lagi, untuk bangkit dari apapun yang mereka alami pada masa itu. Dan buat aku itu makna yang paling penting dan sebenarnya justru itulah cara kita tahu dan menghidupi kebangkitan Tuhan Yesus. Karena kalau boleh jujur, gak ada satupun dari kita yang hidup di zaman itu kan. Dan gak ada satupun dari kita yang bisa 100% ngebuktiin kebangkitan Tuhan Yesus secara 100% konkret karena kita memang tidak ada di sana. Kita mengimaninya, ada studi-studi yang mensupport hal tersebut, tapi tidak ada kita semua yang bisa 100% ngebuktiin hal itu. Nah, jadi cara kita untuk benar-benar tahu secara pribadi adalah ya melalui kebangkitan hidup kita. Karena kalau Tuhan Yesus bangkit, maka Tuhan Yesus itu hadir. Dan pastinya hadir di saat ini. Dan kalau Tuhan Yesus hadir di saat ini, hadir di hidup kita. Dan kalau Tuhan hadir di hidup kita, maka Tuhan pun yang akan membangkitkan hidup kita. Dan itu sebenarnya secara esens cara kita untuk benar-benar tahu bahwa Tuhan itu bangkit. Karena kalau Tuhan nggak bangkit, ya nggak akan ada yang menolong kita juga di sekarang kan. Sebenarnya logika gampangnya kan gitu. Dan itu makna yang aku dapetin banget di diskusi pagi hari ini dan memberkati sekali. Once again terima kasih buat firmannya. Dan mungkin sekarang aku langsung tutup ya. Boleh saya Dengan ngomong doa. sesuatu lagi? Maaf, teringat. Boleh, Oke, Pastor Kemal? Oke, begini ya. Saya tadi ingat kembali yang tadi Ibu Elizabeth mengatakan bahwa Maria Magdalena datang ke kubur Yesus. Ini menurut tradisi Yahudi, ya, itu sampai mereka datang sebenarnya itu untuk menutup ya muka. Karena menurut tradisi Yahudi itu muka itu masih di kain kafan, hanya muka saja yang tidak ditutupi, Pastor Kemal. Ya, karena itu diberikan kesempatan kalau mereka ini masih mati suri dan lain sebagainya, itu bisa anytime bangkit. Jadi waktu itu sebenarnya bukan murid-murid, wanita-wanita ibu-ibu Ibu Yesus dan Maria Magdalena ini datang untuk menutup wajah Yesus. Ya, ya di hari ketiga. Dan
Makanya sebenarnya kebangkitan Lazarus itu mati 4 hari, Pastor Kemal. 4 hari, dan itu memang membuktikan bahwa itu di luar nalar mereka, bahwa manusia tuh nggak bisa bangkit lagi. Karena itu kan firman Tuhan mengatakan, kalau di kitab Yohanes 11 tuh dikatakan orang mati itu bangkit, Lazarus itu bangkit, dan Yesus sampai harus mengatakan, ya, ambil kain peluh di mukanya, karena udah tertutup, udah hari keempat kan. Ya, Yesus itu belum ditutupi. Dan ini hanya mau mengatakan ini, sekali lagi ini tradisi, ini yang diberitahukan buat saya juga waktu saya belajar Alkitab dan waktu saya ke sana juga. Nah, semoga ini bisa jadi berkat buat kita semuanya. Jadi kebangkitan Lazarus itu juga, kebangkitan Yesus udah luar biasa. Dan sekali lagi Yesus yang dikandung dan dilahirkan dari perawan Maria, kebangkitan Lazarus itu juga merupakan satu yang spektakuler, yang secara medis, secara ilmu pengetahuan itu suatu yang wow dan luar biasa, ya, yang memang di luar nalar mereka, yang harusnya memang membuktikan bahwa Yesus adalah Allah yang luar biasa. Dia bahkan mengalahkan maut, dan alam maut tidak dapat berkuasa atas kehidupannya. Itu saja. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Daniel, silakan. Oke, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat kasih karunia anugerah-Mu sehingga kami boleh berkumpul di pagi hari ini mendengarkan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu boleh bertumbuh di setiap hati kami 30, 60, bahkan 100 kali lipat, dan memimpin hidup kami untuk semakin dekat kepada Tuhan. Tuhan, biarlah makna dari kebangkitan Tuhan boleh kami maknai di dalam hidup kami masing-masing, dan boleh memberkati hidup kami, baik dalam apa yang kami jalani di dalam hidup kami sehari-hari, hingga sampai dengan nanti kami bertemu dengan Tuhan eye to eye. Tuhan, kiranya Engkau yang menyertai setiap aktivitas kami, selesainya kami dari kumpulan ini ya Tuhan, dan biar Engkau yang tutup bungkus setiap aktivitas kami, sehingga apapun yang kami lakukan, kami boleh menjalankannya di dalam perlindungan penyertaan Tuhan. Ampuni setiap kata-kata pikiran hati kami yang tidak berkenan di hati-Mu, dan biarlah anugerah-Mu yang senantiasa menuntun kami hingga kami boleh berkumpul kembali lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Sampai jumpa. Tuhan